sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kaulah Tuhan kami, hanya Kaulah Allah kami Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami boleh bernafas sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai saat ini, artinya sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami, Kau Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami. Artinya yang akan kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati, pekerjaan kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di tempat ini Tuhan, dengan ucapan syukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, setiap kami yang memuji nama Tuhan dimanapun kami berada, kami doa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan sore malam hari menyampaikan firman, kami doa Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan yang layak dan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tolak mencuri kemuliaan-Mu. Benar-benar Tuhan, hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa jika ada dosa, memohon ampun, kelemahan tubuh Kau berikan kekuatan. Hamba terbatas Tuhan, hamba gak mampu tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga kami doa Tuhan, semua jemaat-Mu yang hadir, yang menyaksikan, tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban atas kehidupan mereka. Bahkan kami doa, setiap kata kalimat yang disampaikan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leaders, yang pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara yang ada di tempat ini, yang ada di terhubung live streaming juga boleh berikan senyuman. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Seperti biasa saudara, dari minggu ke minggu saya melihat betapa antusias jemaat, semangat jemaat mencari Tuhan makin hari makin luar biasa. Ada kabar baik buat saudara, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang, kau pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang bawa, yang nggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, ayat pembuka kita di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya mau ajak saudara nanti fokus di ayat bagian A, ayat 16 bagian A ini saudara. Tapi untuk pertama kita akan baca dari awal dulu saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, yang sudah di sana bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Sekali lagi saudara, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan
Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di bagian awal dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Sama-sama bilang, sama saya dipilih. Sama-sama bilang, sama saya terpilih. Amin. Kalau saudara perhatikan, saudara, kata dipilih atau terpilih, saudara, ini merupakan salah satu kata yang bisa membawa dampak sukacita, membawa dampak membanggakan, membawa dampak membahagiakan dalam banyak aspek kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, bicara tentang dipilih atau terpilih, saudara, ini dapat membawa kecilin dikit lagi. Bicara, oh nggak ada yang kaget ya. Iya, memang sekarang kalau khotbah saya, kalau saudara yang baru hadir, khotbah saya sekalian latihan jantung, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang dipilih, bicara tentang memilih atau dipilih atau terpilih adalah satu kata yang dapat membawa sukacita, saudara. Contohnya begini, saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara mau melamar sebuah pekerjaan, di sana ternyata ada banyak orang yang juga ingin melamar di perusahaan tersebut, saudara. Tiba-tiba saudara yang terpilih, saya mau bilang, saudara, pasti ada sukacita yang luar biasa, pasti ada kebanggaan yang luar biasa. Misalnya di dalam perusahaan saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara ada banyak karyawan di perusahaan saudara, tiba-tiba ada pemilihan karyawan terbaik dan saudara yang terpilih menjadi the employee of the month. Saya mau bilang, saudara, pasti ada sukacita, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Dalam bisnis saudara, saudara bisnis lagi ikut tender misalnya, saudara, ada banyak perusahaan yang ikut tender, tiba-tiba saudara yang menang, saudara yang terpilih, saya mau bilang, saudara, pasti ada sukacita yang luar biasa. Amin. Nggak usah jauh-jauh, banyak anak muda, misalnya ada wanita PDKT, nggak boleh. Saya adalah pendeta yang sangat menjunjung tinggi harga diri wanita. Tepuk tangan buat apa itu? Saya mau bilang, saudara, ya, saya adalah pendeta yang menjunjung tinggi harga diri wanita. Nggak boleh wanita PDKT sama laki-laki. Terserah saudara mau bilang, Pak Pendeta, udah tahun 2021, Pak Pendeta, boleh Pak Pendeta? Nggak. No. Mau tahun berapa kek, mau bilang dunia udah maju, nggak boleh wanita mengejar laki-laki. Karena kenapa? Wanita itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Saudara lihat nih, wanita tepuk tangan semua nih. Tapi saya mau bilang, wanita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Analoginya, saudara, begini. Ibarat kuda mencari rumput, saudara. Harus kuda yang cari rumput. Nggak boleh rumput yang cari kuda, saudara. Iya dong. Ibarat rumput sama kuda, saudara. Harus kuda yang mana nih rumput? Mana di rumput? Bukan rumput yang kuda makan aku dong, makan aku. No. Nggak ada. Wanita jangan cuma ketawa, bertobat ya. Pak Pendeta, tapi bagaimana Pak Pendeta kalau saya udah suka banget, bolehkah saya PDKT? Enggak. Terus bagaimana Pak Pendeta solusinya? Kode-kode aja. Kalau kau udah suka banget gitu, saudara, terus karena kau sadar, oh aku wanita, cukup kalau ketemu, aku jomblo, aku single. Kalau perlu lagi jalan, bersihin aja. Jomblo. Single. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi, saudara ya. Sekali lagi, laki-laki yang PDKT sama wanita. Ketika laki-laki PDKT sama seorang wanita, saudara, tiba-tiba banyak yang suka sama wanita ini. Dia salah satu seorang wanita yang terkenal misalnya, saudara, atau banyak didolakan banyak laki-laki, saudara. Tiba-tiba, saudara yang terpilih, pasti ada sukacita luar biasa, saudara. Itu kenapa? Sampai Krisdayanti bikin lagu kan. Pilihlah aku jadi pacar. Udah, sampai situ aja. Jangan lagi saya dibilang pendeta duniawi. Nyanyi lagi lagu dunia. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan kita ketika bicara tentang terpilih atau dipilih, saya mau bilang, saudara, pasti ada sukacita yang luar biasa. Dan saya mau bilang, dipilih manusia saja bisa sukacita luar biasa, bisa bangga luar biasa. Apalagi dipilih Tuhan, saudara. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, silakan, kamu tepuk tangan dulu, silakan. Kasihan yang lain udah tepuk tangan. Saya selalu bilang, kita ini gereja ini udah kayak saudara, udah kayak keluarga kompak. Kalau ada satu tepuk tangan, bantuin dia, kasihan temenin. Bukannya ada tepuk tangan, langsung nih. Janganlah. Sekali lagi, saudara, dipilih manusia aja udah sukacita luar biasa, apalagi dipilih Tuhan. Mantap. Saya mau bilang, saudara dan saya, kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Saudara dan saya, kita ada di tempat ini, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, bahkan kita hidup dalam Tuhan. Saya mau bilang, itu semuanya bukan sebuah kebetulan, tapi karena saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku orang yang dipilih Tuhan.
Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa saudara? Tema khotbah saya hari saudara boleh munculkan di layar adalah bicara tentang chosen by God atau tentang dipilih oleh Tuhan. Lebih spesifik lagi tentang bicara tentang dampak dipilih oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dampak. Sama-sama bilang sama saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhanlah pribadi yang luar biasa. Artinya begini, ketika Tuhan memilih saudara, ketika Tuhan menentukan saudara, artinya apa? Orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya pastilah akan mengalami dampak yang luar biasa. Amin. Coba kita lihat sama-sama saudara. Ada satu kisah seorang Musa saudara. Di mana kisah Musa adalah contoh ketika Tuhan memilih seseorang ada dampak yang luar biasa. Coba kita buka kitab kita. Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Boleh munculkan di layar saudara. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-12 kita akan baca sama-sama saudara. Keluaran pasalnya yang keempat kita akan baca saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya 1 saudara 2 gantian ayat 12 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Saya baca 1 saudara 2 gantian 12 sama-sama, demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga dikatakan apa di sana? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika ia dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4. Ayat yang kelima dikatakan apa? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat 6. Ayat yang ketujuh, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Ayat 8. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 10. Ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang yang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Ayat 12 kita baca sama-sama, 3, iya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bicara tentang Musa saudara, kisah Musa benar-benar menjelaskan tentang sosok yang dipilih Tuhan saudara. Dan ada dampak yang luar biasa ketika Musa dipilih Tuhan. Akan sama-sama kita jadikan bahan pelajaran. Yang pertama, coba kita lihat Alkitab kita saudara, yaitu di ayatnya yang ke-11 sampai 12 di Keluaran ketiga saudara. Ayatnya yang ke-11 sampai 12 di ayat Keluaran yang ketiga saudara. Di monitornya turun dikit lagi. Saya ngerasa Agnes Monica di sini saudara. Kencang banget ya. Menggema. Yuk, Keluaran 3 ayat 11 sampai 12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan apa? Ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa maka kamu akan apa? Di bagian awal dikatakan apa? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan apa? Menyertai engkau. Dampak orang yang dipilih Tuhan. Boleh munculkan poin yang pertama saudara. Adalah bicara tentang orang yang dipilih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Amin. Saudara dan saya bisa melihat kisah Musa saudara. Ketika Tuhan memilih dia, Tuhan menyertai kehidupannya. Dari 0 sampai 3 bulan saudara, ada pada masa yang sangat sukar karena ada pembantaian bayi-bayi pada masa itu saudara. Akhirnya saudara dia disembunyikan oleh keluarganya. Dari 3 bulan sampai 40 tahun dia dijaga oleh seorang putri Firaun, jadi anak angkat Firaun saudara. Dari 40 tahun sampai 80 tahun dia dalam pelarian di Midian saudara. Dari 80 tahun saudara akhirnya dia berjumpa dengan yang namanya Firaun untuk melanjutkan perintah Tuhan dalam kehidupan.
kehidupannya. Dan saya mau bilang saudara, apa yang menjadi pertemuan dengan Firaun bukanlah pertemuan yang biasa-biasa saudara. Kenapa? Karena pertemuan Musa dengan Firaun adalah pertemuan yang bisa mengakibatkan kematian buat Musa. Kenapa bisa begitu saudara? Karena waktu itu saudara, Musa bukanlah orang siapa-siapa saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya kan Musa dulu anak angkat Firaun. Yes, tapi Firaun yang waktu itu ketemu sama Musa bukanlah Firaun yang lama yang kenal dia, tapi adalah Firaun yang baru, yang sangat-sangat punya kemungkinan besar tidak mengenal dia. Di pandangan Firaun yang baru itu saudara, Musa bukanlah siapa-siapa, cuman perwakilan dari orang, yaitu perbudakan orang-orang Israel pada masa itu saudara. Dan dengan lancang menurut Firaun, Musa bilang lepaskanlah bangsa Israel, budak-budak yang sangat diperlukan oleh Mesir saudara. Saya mau bilang saudara, pada saat itu Musa bisa saja dibunuh oleh Firaun saudara. Tapi saya mau bilang saudara, bukan cuma satu kali pertemuan, berkali-kali mengalami pertemuan, tetapi Musa tidak dibunuh. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Bahkan saudara, 40 tahun di padang gurun saudara, memimpin bangsa Israel, Musa aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna saudara. Saudara tahu bersama, padang gurun bukan tempat yang mudah. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun padang gurun tempat yang berat bisa membawa pada kematian, Musa tetap selamat. Karena sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai kehidupannya. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya kan Musa kan Pak Pendeta tidak mengalami menerima tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya mau bilang saudara, Musa dari perspektifnya Musa, tanah Kanaan bukan tujuannya. Tanah Kanaan bukan hal yang penting. Yang menjadi penting buat Musa adalah sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15. Kita sama dikit belajar hari ini saudara. Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-15. Boleh munculkan di layar saudara. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berkatalah, jika engkau sendiri apa? Janganlah. Dalam terjemahan yang lain bilang begini saudara, bila engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah saudara. Musa tahu betul bahwa yang paling penting adalah bicara tentang penyertaan Tuhan saudara. Saya mau bilang mungkin hari-hari ini saudara ada pada masa-masa yang tidak mudah. Mungkin hari saudara dan saya ada pada masa-masa yang sukar. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, aduh masalahnya Pak Pendeta, hari-hari ini Pak Pendeta ada masalah yang sulit dalam kehidupan saya Pak Pendeta. Masa-masa hari ini Pak Pendeta, masa-masa yang menakutkan. Saya mau bilang saudara, kalau kau sadar kau disertai Tuhan, kau tidak takut lagi. Pendeta udah semangat. Amin. Semangat dong. Kalau kau sadar kau disertai Tuhan, kau tidak takut lagi. Itu baru Tiberias. Tadi kayak orang-orang di pengkolan depan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kau sadar kau disertai Tuhan, kau tidak akan takut lagi. Kenapa? Karena kau tahu ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu saudara. Aduh Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, keadaan hari-hari Pak Pendeta, keadaan yang sangat menakutkan Pak Pendeta. Kalau lihat berita Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta udah mau perang dunia ketiga nih Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, sekalipun dunia bergejolak, kau tidak perlu takut karena ada jaminan perlindungan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, keadaan hari-hari Pak Pendeta sangat-sangat mengkhawatirkan Pak Pendeta. Soalnya Pak Pendeta, bisnis saya gara-gara corona Pak Pendeta sudah mau bangkrut Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, kalau kau sadar kau disertai Tuhan, kau nggak akan khawatir karena kau tahu penyertaan Tuhan menghasilkan jaminan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang, ayolah, jangan dikit-dikit khawatir, apalagi mohon maaf ibu-ibu nih. Aduh Tuhan, ibu-ibu paling sering khawatir. Pak Pendeta, saya khawatir sama anak saya. Seorang ibu begini, Pak Pendeta, aku khawatir sama anak saya, Pak Pendeta, nanti mau kuliah di mana Pak Pendeta, nanti biaya kuliahnya bagaimana Pak Pendeta, aduh aku bingung Pak Pendeta. Oh ibu tenang dulu, anak ibu SMA mana? Belum Pak Pendeta, masih TK. Heh! Emosi saya saudara. Masa masih TK? Ibu-ibu juga kadang-kadang begini saudara, suka sekali yang begini. Kalau misalnya suami belum pulang, biasa pulang jam 5, tiba-tiba jam 8 belum pulang. Tuhan, suamiku di mana ya? Udah jam segini belum pulang, bisa jam 5 udah pulang, sekarang udah jam 8, kenapa suamiku belum pulang? Muncul, jadi seorang penulis skenario. Oh Tuhan, jangan-jangan Tuhan, tadi ketika dia pulang Tuhan, ketemu sama sekretarisnya yang ganjen itu Tuhan. Dia tahu sendiri sekretarisnya itu, setiap ketemu suami saya, bukannya shalom, tapi shalom. Jangan-jangan digodain lagi Tuhan. Iya. Atau Tuhan, apa jangan-jangan tadi pas dia pulang ketemu di pom bensin sama mantannya ketika dia lihat. Cinta? Akhirnya Pak Pendeta, takutnya Pak Pendeta, akhirnya mereka ketemu. Kita udah lama gak ketemu ya. Pas ketemu di pom bensin. Kita mulai dari nol ya. Oh Tuhan CLBK. Saya mau bilang ya buat ibu-ibu, shalom ibu-ibu.
Saya mau bilang saudara, kekhawatiranmu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupanmu. Maksudnya begini saudara, kekhawatiranmu terhadap anak-anakmu tidak akan menjamin masa depannya. Kekhawatiranmu terhadap suamimu tidak akan menjamin masa depannya. Tetapi ketika kau serahkan sama Tuhan, Tuhan menyertai kehidupannya, ada jaminan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kau dipilih Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ada jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita cepat saudara. Yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita saudara, yaitu di ayat yang ke-1 sampai dengan 5 saudara, di Keluaran pasal yang ke-4. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5 saudara. Boleh munculkan di layar saudara. Keluaran pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 5. Yang sudah di sana boleh bilang, haleluya. Kita baca sama-sama. 3, ya. Lalu, bagaimana jika mereka apa? Dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Tuhan berfirman kepadanya, apakah? Jawab Musa, tongkat. Ayat yang berikutnya, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. Sehingga apa? Ayat yang ke-4, 3 ya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah apa? Musa mengulurkan tangannya menangkap ular itu. Lalu, ayat yang kelima dikatakan apa di sana? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, adalah Abraham, Allah Ishak, dan Allah, dan Tuhan lempar, Tuhan suruh Musa lempar tongkatnya. Tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Tuhan suruh tangkap di mana? Ekor. Pertanyaan saya, kalau ada ular, saudara ketemu ular, paling aman tangkap di mana? Ih, banyak pau ular di sini ya. Tadi saya SCBD banyak orang rame-rame, ular, ekor, pemerintah ekor. Iyalah, betul, kepala. Nggak perlu jadi panji petualang. Iya kan? Iya kan? Iya kan, panji petualang kan? Yang main sama ular itu. Nggak perlu jadi panji perlu petualang untuk tahu nangkap ular di bagian mananya. Kalau mau ya betul, udah tahu. Tangkap ular pasti di kepalanya. Kalau saudara tangkap di leher, tangkap di ekor. Saya mau bilang saudara, ketika saudara pegang ekornya, kepalanya langsung datang. Shalom. Betul. Cobain aja, cobain. Apalagi ular kobra gitu saudara. Saudara main ke Mangga Besar sana, saudara lihat ada ular dilepas, saudara pegang ekornya. Hiya, nanti dia datang. Shalom. Saudara kan nggak mungkin kayak film India, film Takursin. Langsung ngeong 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 ngeong. Dipatok itu saudara. Betul, saya bilang dipatok. Makanya aduh, kami orang Manado apalagi saudara, kalau lihat ular kita nggak tangkap langsung, selesaikan secara jantan. Iya, mohon maaf ya, kami orang Manado lihat ular langsung, angkat taruh di meja, langsung, masak, ular garorica, Makanya saya mau bilang saudara, orang Manado itu adalah orang daerah yang hampir sangat jarang kesurupan. Iya, karena mau ular dari mau setan dari perjanjian lama sampai setan perjanjian baru yang babi-babi itu. Iya kan, kalau setan perjanjian lama kan ular. Setan perjanjian baru kan Tuhan suruh setan-setan masuk ke babi-babi. Di Manado mau ular mau babi semua setan disikat. Iya. Bahkan kami itu punya slogan. Mau setan pun kalau udah pakai sambal udah lauk itu. Iya. Makanya setan kalau ketemu orang Manado, oh Tuhan orang Manado. Langsung pura-pura jadi malaikat. Saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat ular pasti harus tangkap apa? Tapi kenapa Tuhan suruh Musa tangkap ekornya? Ayo, kalau bengong jangan rame-rame, satu-satu. Kenapa? Boleh munculkan poinnya. Karena Tuhan mau melatih Musa. Sama-sama bilang sama saya, dilatih. Amin. Dilatih apa kalau dalam konteks ini saudara? Ketika Tuhan suruh yang namanya Musa pegang ekornya, Tuhan sementara melatih ketaatan Musa. Musa tahu ular itu harus pegang di kepala karena dia pengembala 40 tahun saudara. Tapi saya mau bilang saudara, Musa sementara dilatih ketaatannya. Kenapa? Kalau orang mau dipilih Tuhan, mau dipakai Tuhan, harus jadi orang yang taat dulu sama Tuhan saudara. Kalau saudara lihat kesaksian Bapak Gembala sidang kita, saudara, kenapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena kenapa? Taatnya luar biasa sama Tuhan. Saya mau bilang orang kalau dipilih sama Tuhan, saya mau bilang harus punya ketaatan yang luar biasa sama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Musa itu dilatih bukan cuma ketaatannya, tapi sama-sama bilang sama saya kepercayaannya sama Tuhan. Amin. Karena kenapa? Tuhan sengaja Musa disuruh pegang ekornya, karena Tuhan mau melatih Musa bahwa Tuhan yang handle kepalanya.
Tuhan yang handle bagian yang paling berbahayanya. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dan saya ada di pada masa-masa sukar. Tuhan bisa izinkan saudara misalnya contohnya di PHK. Karena kenapa? Tuhan sementara mau melatih imanmu. Tuhan bisa izinkan kau ada dalam posisi di mana bisnismu bangkrut. Saya mau bilang karena Tuhan sementara mau melatih iman percayamu. Bahwa sekalipun kau di PHK, sekalipun bisnismu bangkrut, Tuhan sanggup pelihara hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sementara melatih imanmu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang berikutnya saudara, kita lihat saudara yang ketiga saudara. Keluaran pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Halo lihat, yuk sama-sama. Cepat. 6 sampai 7. Waktu kita sudah cepat, harus cepat. Pendeta so lapar. Iya, gara-gara ngomongin babi tadi, oh Tuhan. Yuk sama-sama, 3 ya. Lagi. Masukkanlah. Dimasukkannya ke dalam tangan yang kemudian apa? Dan setelah ditariknya keluar, maka putih seperti salju. Ayat yang ke-7 dikatakan apa di sana? Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah, maka masuklah tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ditariknya keluar, maka apa? Jadi ketika masuk, keluar, kusta. Masukin lagi, keluar, langsung sembuh. Saya mau bilang ini bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya, orang yang dipilih Tuhan diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya, diberikan kuasa. Amin. Ketika saudara dan saya lihat Musa dipilih Tuhan, Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Itu kenapa Musa sanggup yang namanya membelah lautan. Musa sanggup mengeluarkan air dari batu. Musa sanggup mengubah air yang pahit jadi manis. Musa sanggup melakukan hal-hal luar biasa. Kenapa? Karena orang yang dipilih Tuhan akan diberikan oleh kuasa oleh Tuhan. Saudara, gereja ini saya mau bilang saudara, dipilih Tuhan, Bapak Gembala Sidang kita, dipilih Tuhan itu kenapa? Ada kuasa yang Tuhan kasih. Saya doa saudara dan saya ngalamin kuasa yang luar biasa, ngalamin mujizat yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada kuasa dalam pemilihan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 tadi sudah. Sekarang di ayat yang ke-10 sampai 12. Boleh munculkan di layar saudara. 10 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Lalu dahulu pun dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan dalam bahasa terjemahan yang lain Musa bilang aku gagap Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Ayat yang ke-11 dikatakan apa di sana? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapakah? Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus apa? Kukatakan. Saya mau bilang saudara, kita lihat bersama saudara, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa ngomong, aku ini gagap Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara ingat, tugas Musa ngapain? Ngomong ke Firaun. Tugas pertama Musa ketika dipilih Tuhan ngomong ke Firaun. Padahal Musa nggak bisa ngomong, bayangin. Musa nggak bisa ngomong, tapi tugas pertamanya adalah disuruh ngomong. Kan bertolak belakang saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan pilih, Tuhan boleh munculkan, sama-sama bilang sama saya, diperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya, diperlengkapi. Amin. Saya mau bilang saudara, Musa nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang memilih dia, Tuhan memperlengkapi kehidupannya. Kalau saudara, sedikit kesaksian saudara, saya ini sebenarnya, apa ya, kalau saudara lihat bagaimana saya dulu, kehidupan saya itu benar-benar sangat berbeda dengan saya sekarang. Maksudnya begini, aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Iya, saya dulu saudara, kalau saudara lihat hari ini, saya mau bilang saya dulu, seorang Marcel zaman dulu saudara, itu orangnya pemalu banget saudara. Betul. Saya ingat banget, saya ikut lomba baca kitab Mazmur, gemeteran. Udah kayak orang, Tuhan, Mazmur. Udah kayak bahasa roh. Gemeteran saudara. Tapi akhirnya Tuhan izinkan saya ngikutin duta wisata. Pemilihan duta pariwisata kayak Abang None gitu saudara. Itu bukan saya yang mau. Itu saya dijerumuskan sama saudara saya. Betul. Udah ikut aja. Mami saya bilang, aduh apa itu?
Udah ikut aja. Akhirnya ternyata itu. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata di situ saya diajar tentang bagaimana bersikap yang baik dan benar, bagaimana body language yang benar, baik dan benar, belajar manner, belajar bagaimana berinteraksi dengan orang, saudara. Di situ saya banyak belajar, saudara. Kemudian jadi apa? Prok. Serius Pak Pendeta, iya. Kemudian sampai Jakarta jadi MC, saudara. Itu kenapa saya bisa belajar public speaking di sana, saudara. Belajar how to touch audience di sana, saudara. Tuhan lagi memperlengkapi saya. Kemudian apa lagi? Saya nyampe ke Jakarta, di pikiran saya, jadi artis pokoknya. Betul. Pokoknya saya nyampe Jakarta, artis. Kemudian ada pemilihan tuh. Di Plaza Semanggi zaman dulu bergengsi banget. Plaza Semanggi model Han. Akhirnya, artis. Pelangi model Han. Daftar. Saya ikut, saudara. Pelangi model Han. Akhirnya saya nyampe ke sana. Aduh, di situ mata saya terbuka. Kenapa? Karena saingannya udah tingkat nasional, bukan lagi yang biasa-biasa, saudara. Saingannya itu bener-bener keren-keren banget, saudara. Yang ikut itu pesertanya ratusan, mau cari cuman satu, saudara. Dan pesertanya keren-keren. Yang kan saingan saya kan laki-laki kan yang elmen-elmen. Betul. Yang prenagen nggak ada di sana, saudara. Betul. Mohon maaf ya, betul. Laki-laki yang model bebelak nggak ada di sana, saudara. Semuanya, Pak Pendeta, perut saya buncit. Itu lambang diberkati. Jadi waktu itu saya lihat, Tuhan saingan saya, Tuhan. Yang memang yang kalau jalan aja, kalau lewat pintu mesti. Yang kalau kita tanya, meja pendaftaran di mana? Pendaftaran? Di sana. Memang. Saya, Tuhan. Langsung kena shock, saudara. Kena mental. Panik lah. Iya, sedangkan saya, ya Tuhan, nggak kayak sekarang, saudara. Kayak sekarang puji Tuhan, berkat Tuhan, boleh fitness, boleh makan yang enak. Zaman dulu, mohon maaf, pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie, tidur Indomie. Udah nggak kena tipes aja udah puji Tuhan, saudara. Mohon maaf buat yang kerja di Indomie. Indomie mantap. Betul, saudara. Memang kurus kerempeng, saudara. Saingannya begitu, mau cari cuma satu. Tapi akhirnya dari ratusan orang Tuhan izinkan jadi juara satu, saudara. Udah biasa aja, nggak usah tepuk tangan, biasa aja. This is not a big deal for me, okay? Tapi ternyata dari itu Tuhan sementara membekali saya untuk jadi orang yang punya kepercayaan diri, yang mumpuni untuk berdiri di mimbar, saudara. Kemudian apa lagi? Dipercayakan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu jadi worship leader. Ternyata apa? Tuhan mau melatih saya untuk bisa nyanyi. Karena jujur, waktu saya kecil mami saya aja bilang begini, "Nak, suaramu jelek." Mami saya motivator yang luar biasa. Betul, suaramu jelek. Tapi mami saya bilang begini, "Tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi." Habis dibanting diangkat lagi. Nah betul, saudara. Akhirnya ya walaupun ya suaranya pas-pasan, tapi akhirnya bisa nyanyi, saudara. Karena kenapa? Tuhan lagi memperlengkapi saya. Untuk saya apa? Jadi seorang hamba Tuhan. Dan bukan cuma diperlengkapi dengan cara yang lembut, ada saat-saat juga Tuhan memperlengkapi saya dengan cara yang berat, saudara. Dengan cara yang keras. Maksudnya gimana? Tuhan pernah izinkan saya ngalamin sakit hati. Tuhan pernah izinkan saya ngalamin kekecewaan yang berat banget. Tuhan pernah izinkan saya ngalamin didiskreditkan, diinjak-injak orang. Tuhan. Tapi ketika saya evaluasi semuanya itu, ternyata Tuhan
lagi mau memperlengkapi saya untuk saya jadi seorang hamba Tuhan hari-hari ini. Jadi ketika saya jadi seorang hamba Tuhan yang melayani orang yang sedang dalam keterpurukan, saya ngerti karena saya pernah ngalamin. Ketika saya diizinkan melayani orang yang sedang mengalami posisi yang terpuruk, yang diinjak-injak sama orang, saya ngerti karena saya pernah ngalamin. Ketika saya ngelayanin orang yang udah diperhadapkan pada hidup dan mati, saya ngerti karena saya pernah ngalamin. Tuhan lagi memperlengkapi saya. Itu kenapa saya mau bilang saudara, Tuhan bisa memperlengkapi kau dengan cara yang mudah. Dan saya percaya semua orang bisa menerima itu. Tapi Tuhan juga bisa pakai masa-masa sukar, keadaan yang berat untuk memperlengkapi saudara. Nah ketika kau sedang diperlengkapi Tuhan, jangan protes. Jangan dikit-dikit protes. Mohon maaf, anak Tuhan mental tempe. Dikit-dikit protes. Tidak ada progres tanpa proses. Itu kenapa? Kalau hari ini kau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Karena Tuhan lagi mau membangkitkan dirimu, mau membesarkan, meningkatkan kapasitasmu, jadi lebih-lebih lagi dan lebih lagi. Supaya apa? Ketika kau punya kapasitas yang jauh lebih besar, ada tanggung jawab lebih besar yang Tuhan siapkan. Dan di balik tanggung jawab yang besar itu, ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau memperlengkapi dirimu. Karena kau pilihan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan.